Oke, yuk. Bentar lagi kita mulai ya. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Pak dosen sehat. Alhamdulillah. Oke, pertama-tama saya mau ucapkan selamat Hari Guru buat Bapak Ibu guru. Semoga semakin sukses, berkah ya. Amin ya. Ya, mantap bang. Cocok. Ikut berbelasungkawa tentang adanya musibah di Cianjur ya. Semoga mereka diberikan kekuatan, ketabahan dalam menghadapi semuanya. Gitu. Sudah 26, balik lagi ke 26 ini. Satu siapa ini? Malah hilang. Ya, ini harusnya untuk sinkronus itu pertemuan kemarin. Jadi tapi tidak memungkinkan karena di hari Rabu begitu. Jadi mungkin mulai minggu ini ya kita nanti akan 2 kali pertemuan. Jadi nanti di hari Rabu dan Sabtu. Rabunya nanti seperti biasa itu nanti asinkronus. Kemudian nanti berarti 2 Sabtu ya, 2 Sabtu yang akan datang nanti kita akan adakan sinkronus. Kalau tidak ya berarti kita ada kesempatan satu lagi sinkronus sesuai dengan anjuran dari jurusan, mungkin bisa juga dimajukan menjadi Sabtu besok begitu ya. Jadi ini masuknya pertemuan 9, 10, kalau ini 9 berarti hari Rabunya 10, hari Sabtunya 11. Ya mungkin bisa Sabtu depan atau Sabtu depannya lagi. Nanti terserah teman-teman mau yang di Sabtu yang mana begitu ya. Oke, sudah 29 ya. Oke.
Saya coba ya. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu semuanya, for today or in these occasions, we are going to discuss about past tense, non-verbal. In the previous weeks, maybe 2 weeks ago or 3 weeks ago, we have learned about simple present tense, non-verbal. Jadi, so we are going to differentiate between simple present tense non-verbal and past tense non-verbal. Why we have to learn or to discuss about simple past tense non-verbal? Hopefully that at the end of the discussion, Bapak Ibu are able to use or to express activity that happens in the past. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan atau menceritakan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi atau di masa lampau begitu ya. Jadi apa itu simple past tense non-verbal? Nanti ada past tense non-verbal sama past tense verbal atau verb gitu dengan verb. This is the definitions of past tense non-verbal. Jadi past tense is used when we want to make a sentence that tells about the past or happen in the past. Jadi past tense itu digunakan ketika kita hendak membuat kalimat yang menceritakan masa lalu atau terjadi di masa lampau. Nah, kalau di bahasa Indonesia tinggal dikasih keterangan aja kemarin, 2 hari yang lalu, kata kerjanya masih sama. Contoh saya pergi ke Solo kemarin, ya udah bedanya cuman ada kata kemarin tapi kata kerjanya masih tetap. Tetapi kalau di bahasa Inggris itu kata kerjanya juga berubah begitu ya. Contohnya saya senang. Ya sudah, kalau saya senang hari ini, kemarin, saya akan senang, tetap aja ada kata senangnya tetap sama. Tetapi kalau di bahasa Inggris itu berbeda, ya. Non-verbalnya beda, verbnya juga berbeda. Nah, bagaimana kita bisa menandai atau kita mengetahui bahwa itu adalah karakteristik daripada past tense? Ya, jadi di dalam past tense itu ada keterangan waktunya. Nah, keterangan waktu inilah yang harus Bapak Ibu pahami, yang harus Bapak Ibu ingat-ingat bahwa oh ini past tense karena kata keterangannya ini gitu. Ada keterangan yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, keterangannya apa saja? Nah, ini Bapak Ibu, adverb of time, kata keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense. Jadi keterangan inilah yang menandakan bahwa kita harus menggunakan past tense. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang non-verbal. Nah, jadi nanti Bapak Ibu harus bisa membedakan atau diharapkan bisa membedakan penggunaan to be di dalam bahasa Inggris dengan memperhatikan keterangan waktu ini gitu ya. Ada yesterday, this morning, long time ago, 2 years ago, 2 days ago, 5 minutes ago, last week, last night, last month, last year. Gitu. Jadi ini merupakan adverb of time. Jadi karakteristiknya past tense itu kita bisa lihat dari sini. Oh, kemarin, oh berarti past tense. Pagi ini, oh berarti past tense. Gitu. Jadi ini untuk menandai bahwa kita bisa mengetahui, menganalisa kalimat itu adalah past tense atau bukan dari keterangan waktu ini. Ya, kalau cuma saya bilang contoh gini, saya senang. Nah, kalau tidak ada keterangan waktunya, artinya itu statement. Kalau statement berarti masuk simple present yang bilang cukup dengan I'm
happy. Tapi kalau saya senang semalam, nah, ada kata semalam, maka pasti akan berubah konstruksi kalimatnya. Begitu ya. Berikut ini contoh Bapak Ibu. Nah, ini contoh, nanti kita akan membahas contoh dalam kalimat positif, negatif, interrogatif. Nah, simple past tense yang menggunakan non-verbal itu bisa digabungkan dengan adjective dan noun. Nah, kita sudah belajar tentang adjective dan kita juga sudah membahas tentang noun yang part of speech di pertemuan ke-1 atau pertemuan pertama. Kemudian kemarin juga kita ketika describing things juga membahas tentang adjective, begitu ya. Bapak Ibu perhatikan yang di garis bawahi, di sini ada was, ada were. Nah, jadi dalam simple past tense non-verbal itu menggunakan was dan menggunakan were. Bagaimana membedakan was sama were? Dilihat saja subjeknya, ya. May, satu orang atau singular. Kalau cars banyak, ya berarti menggunakan were. Jadi kalau they, we, you menggunakan were. Kalau he, she, it, I itu menggunakan was, begitu ya. Nah, ini contohnya May was sad yesterday, karena ada kata yesterday. Tapi kalau cuman May sedih, ya sudah, May is sad. Tapi karena ada yesterday, maka ini menggunakan was, gitu. Kemudian Jack was so happy this morning. Your house was empty last night. These cars were black 1 year ago. They were friendly. Nah, cuman ini pasti ada konteks yang mendahulunya. Jadi tidak hanya kalimat ini sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Ya, mungkin mereka bercerita tentang teman-temannya di masa lampau. Kemudian dia bilang they were friendly, begitu ya. Kemudian May was a student 3 years ago. Jadi 3 tahun yang lalu Mary adalah seorang murid. She was 23 years old in 2013. Jack was in New York last week. They were teachers 2 years ago. Mungkin karena sekarang udah pensiun, maka dia bilang oh mereka itu guru 2 tahun yang lalu. Tapi tetap aja guru tetap guru, begitu ya. Atau mungkin karena sudah beralih profesi, begitu ya, beralih profesi mungkin bisa juga bilang seperti itu. Kemudian atau bisa juga they were teachers 2 years ago at, nah mungkin bisa juga ditambahkan oh mereka itu guru loh di 2 tahun yang lalu, guru di SMA berapa, gitu. Kemudian they were in hospital last night. We were in hospital last night. Jadi mungkin ini habis kecelakaan, begitu. Jadi nanya memberikan statement gitu. Atau bisa juga menjelaskan kepada temannya kalau dicari kok nggak ada. Kemudian dia bilang we were in a hospital last night. Jadi ini penggunaan untuk kalimat positifnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa menggunakan was sama were dalam kalimat positif, begitu. Kemudian bagaimana di kalimat negatif? Di kalimat negatif Bapak Ibu hanya tinggal menambahkan not. Nah, artinya di sini berarti tidak. Mary was not sad yesterday. Nah, berarti Mary nggak sedih kemarin. Nah, tetapi kalau cuman Mary nggak sedih, Mary is not sad. Karena ada yesterday maka ada was. Nah, di sini pengganti is, begitu. Dan sebagainya, karena di sini juga sama ada were, weren't, they were not friendly, was not a student, kemudian were not teachers 5 years ago, we were not in a hospital last night. Nah, jadi ini penggunaan untuk kalimat negatifnya. Oke, jadi dalam kalimat positif tadi mampu ya membedakan was dan were. Nah, kalau di kalimat negatif, jadi mampu menambahkan atau mampu mengetahui tentang penggunaan kalimat negatif atau ketika mengungkapkan kalimat negatif menggunakan kalimat non-verbal, begitu ya. Non-verbal itu sama dengan to be, jadi to be, was, were itu to be disebutnya, gitu. Bagaimana dengan kalimat tanya? Nah, kalau kalimat tanyanya was sama were-nya dipindah ke depan, artinya apakah, gitu ya. Jadi kalau ketika was, were dipindah ke depan, maka ini artinya
Apakah was he happy yesterday? Apakah dia bahagia kemarin? Was Jack angry this morning? Apakah Jack marah? Jawabannya ya cuman yes, he was atau he was not. Was he happy? Yes, he was atau he was not. Depend on the conditions ya. Was your house empty last night? Were these cars black 1 year ago? Were they friendly? Were Tom and Mark police 2 years ago? Nah, ini mungkin policeman ya. Were they teachers 4 years ago? Were we in a hospital last night? Ini baru bangun, baru sadar gitu ya. Was he 23 years old in 2013? Was Jack in New York last night? Nah, kayak gitu. Jadi ini penggunaan kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya dalam simple past tense yang non verbal. Jadi was word-nya dipindah ke depan gitu. Nah, bagaimana dengan kalau kita masuk ke dialog, Pak? Nah, kalau dalam konteks dialog, teman-teman bisa menggunakan question word yang sudah kita pelajari. Nah, ini contohnya. Irina, where were? Nah, where were you last night? Karena you maka menggunakan were. Di mana kamu semalam? I was sick. Why were you sick? Kenapa sakit? Jadi tidak ada kata kerja, tapi menggunakan kata kerja bantu. Jadi was, were, begitu ya. Kemudian I was so tired. I was worried about your condition last night. Okay, get well soon, Jimmy. Thank you. Nah, ini contoh-contoh dalam konteks dialognya. Gitu. Oke, Bapak Ibu, sampai sini untuk penggunaan was, were, kemudian dalam kalimat positif, negatif, interrogatif. Sudah jelas? Coba kita coba dulu. Bapak Ibu silahkan nyalakan mikrofonnya, kemudian silahkan coba ini diberikan komentar ya. Setelah tadi sudah mempelajari tentang kalimat positif, negatif, interrogatif, kemudian dalam konteks dialog. Nah, sekarang coba Bapak Ibu nyalakan mikrofonnya, kemudian coba aja. Yang pertama ini complete the sentences with was or was atau jadi were. Diminta untuk yang pertama, kira-kira jawabannya apa? Was. Yes. Siapa? Was. Siapa? Was. Yes. I was. Nomor tiga. We was. We were. Mau pakai bahasa ya boleh, tapi berinya satu saja ya, jangan Oke, nomor 4 ya. Oke, were. Yang keempat were. Dua orang. Nomor 2, Bang. Number 5. Yang kelima was. Karena satu orang ya. Coba sekarang nomor 6. Was. Ya. Was. Desi. Ketika Bapak diminta untuk was terlihat di sini cuma satu orang, Desi, maka diisi dengan was, begitu ya. Kemudian nomor 7. Were. Kenapa were? Day. Were. Ya, Ada day. Day banyak. Day. Number 8. Was you at home last night? Was. Oke. You itu you itu pasangannya dengan
Were, ya. Jadi you itu selalu dianggap bahwa lebih dari satu, ya. Jadi tidak ada was you, nggak ada, tapi pasti selalu were you at home last night, gitu ya. Wati, Wati was. ya, was. Oke, number 10. Wasn't. Ya, oke, karena sudah ada not jadi was saja. Kecuali kalau tidak ada not maka was not atau wasn't boleh ya. I Yes. was not sad last night because Cows was. Because apa? because I was. You. oke. With you. Kalau di sini subjeknya I, maka tetap ini Was. ya. Was. Kecuali kalau di sininya we, ya. Kalau we konteksnya beda karena because we were together. Nah, gitu ya. Kalau we were together maka isinya were karena we. Tapi kalau because I was with you, walaupun berdua tapi yang ngomong kan cuma satu orang, ya. I was with you. Ya, saya nggak sedih semalam karena saya bersamamu, gitu ya. Oh, oke, silakan. Sebentar. Subjeknya sama subjeknya. Jadi apakah ya apakah he, she, it atau they, we, you. Jadi itu yang pokoknya yang memang untuk membedakan ya memang harus melihat subjeknya itu begitu. Jadi ini satu orang, dua orang, nah itu yang harus diingat. Ya. Oke, contoh ya Pak Thomas ya. Ya. Oke, Pak Thomas sedih semalam. Gimana? Gimana? Kak. Nah, oke, tadi kan ada kata sifat dan ada kata benda. Kalau sedih itu maksudnya kata sifat. Nah, tadi kan saya bilang Pak Thomas. Nah, karena yang jawab Pak Thomas, maka jawabannya I, berubah jadi I, begitu ya. Jadi kalau orang lain yang menjawab itu bukan I, karena ini menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Nah, coba tadi jawabannya gimana Pak Thomas? Oke, sedih itu kata sifat. Kalau sadness itu kesedihan ya. Jadi cukup dengan sad begitu. Ya, jadi I was sad last night. Tapi kalau kalau tidak ada last night-nya atau tidak ada kata semalam, maka kalau coba bilang saya sedih, berarti cuma cukup dengan bilang I'm sad. Tapi kalau saya sedih semalam, I was sad last night. Nah, tapi kalau lagi bercerita kemudian lagi bercerita asik gitu, kemudian lagi bercerita tentang kejadian kemarin, tidak perlu ditambahkan dengan last night, tergantung konteksnya, maka itu sudah bisa dipahamin ketika bilang I was sad. Nah, berarti kemarin kah? Nah, tergantung ceritanya seperti apa, begitu ya. Oke, coba kita akan mencoba untuk mempraktekannya. Nah, saya kasih kalimat dalam bahasa Indonesia, teman-teman coba nanti dirubah menjadi bahasa Inggris, begitu ya. Saya tunjuk aja dulu. Oke, Pak Hadi Hasan. Ya Pak.
Oke, Pak Hadi Hasan, coba kalau Pak Hadi Hasan bilang saya di Surabaya kemarin. I was at Surabaya. Apa? Kemarin Kemarin yesterday. ya, berarti ada yang bisa mengkoreksi sedikit kekurangannya. Coba atau mungkin diulang lagi Pak Hasan. Gimana Pak Hasan? I was at Surabaya yesterday. Ya, pemilihan preposisinya saja yang kurang atau kurang tepat ya. Jadi kalau untuk di kota berarti pakainya in. I was in Surabaya ya. I was in Surabaya yesterday. Fitria. Ya. Coba saya nggak di Surabaya kemarin. Suaranya dinyalakan dulu. Maaf Pak. Ya. I was not in Surabaya yesterday. Ya, oke, good. Pak Anim, coba Pak Anim. Apakah Fitria di Surabaya kemarin? Gimana Pak? Enggak, untuk Pak Anim ini sudah Pak Anim ya. Terima kasih Fitri. Pak Anim, Pak Anim ditanya langsung ngeheng nih. Jaringannya langsung ngeheng. Coba Pak Anim, apakah Fitria di Surabaya kemarin? Apakah tuh bahasa Inggrisnya apa tuh? Nah, tadi kan ini kan menggunakan past tense yang non-verbal. Jadi non-verbal itu menggunakan was sama were ya. Nah, ketika apakah maka was sama were-nya dipindah ke depan. Ya. Saya kasih contoh. Ya. Was Fitria in Surabaya yesterday? Nah, karena apakah maka was-nya pindah ke depan. Gitu ya. Oke, saya coba. Oke, Pak Anim bisa dipahami Pak Anim? Pak Anim langsung sinyalnya langsung ini ya. Coba Pak Arif. Kalau saya, oke, saya tidak lapar semalam. Yang mana Pak Arif? I was not hungry at night. Last night. I was not last night. I was not hungry. Oke, good. I was not hungry last night. Nah, ya. Oke. Saya bersamamu semalam. Nah, Bu Ulfa. Siapa Bu Ulfa? Mikrofonnya dinyalakan dulu Bu Ulfa. Ya, baik. Baik, Pak. Sudah dengar tadi bahasa Indonesianya? Belum, maaf. Oke. Saya bersamamu semalam. Itu bahasa Inggrisnya bagaimana? I was bersama apa ya, Pak? Oh iya, tadi kan di contoh sudah ada. Pakai with boleh. Oh, with. I was with you. Saya Semalam. semalam. I was with you last night. Ya, oke, good. Itu contohnya ya. Bu Sulastri? Yes. Ya. Coba tanya ke suaminya. Atau pakainya begini, tanya ke suaminya begini. Apakah kamu senang semalam gitu? Gimana? Were you happy last night? Nanti tunggu jawaban suaminya ya. Seneng apa enggak gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi untuk penggunaan was were ketika apakah itu dipindah ke depan was sama
were-nya. Tapi kalau itu bukan kejadian yang sudah terjadi atau di masa lampau, maka pilihannya adalah present. Maka harus bisa membedakan apakah itu simple present, past tense. Maka akan dilihat dulu, Bapak Ibu lihat dulu keterangan waktunya, ya. Jadi keterangan waktu itu penting karena itu pembedanya, begitu. Kalau saya bilang begini, saya selalu senang. Bahasa Inggrisnya gimana? I'm always happy. Nah, kalau saya selalu senang 2 tahun yang lalu. I was happy every time. Ya, I was happy every time. ya, I always atau bisa juga gitu ya. Atau I was happy 2 2 tahun years yang lalu. Ketika dia bicara bisa jadi dia sekarang posisinya nanti tidak senang. Jadi kata keterangan 2 tahun yang lalu itu maka mempengaruhi pilihan daripada be-nya. Jadi mempengaruhi. Jadi harus benar-benar diperhatikan kata keterangannya. Jadi kata keterangan itu nanti yang akan mempengaruhi itu semua. Begitu ya. Bapak Sahrul? Sehat Bapak Sahrul? Alhamdulillah Pak. Oke. Coba Bapak Sahrul, saya tolong diubah ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke. Saya ganteng 2 tahun yang lalu. Sekarang Pak. Oh, I was Enggak. handsome. I was handsome 2 years ago. And Ya. until now, I was. Enggak. Kalau I was handsome 2 years ago, but now I'm more handsome today. Jadi Oke, lebih oke, ganteng sekarang. Gitu. Gitu. Jadi was itu menandakan bahwa memang itu sudah kejadian, sudah terjadi di masa lampau, begitu ya. Neng Arya. Siapa Neng Arina? Coba kalau gini, bertanya kepada orang lain dengan menggunakan kalimat begini. Kapan kamu lahir? Gitu. Kapan kamu lahir ya? Apa bahasa Inggrisnya bentar? Mata. Kapan kamu? When ya, Miss ya? Ya kan kemarin kita sudah belajar When question ya? word ya. When you were born? When you were born? Ada yang mau koreksi? Ada siapa? Jangan susah-susah tuh, Miss. Coba Pak. When were you born? Ya oke Pak Sahrul. When was you born? When were you born? Kan you itu selalu diikuti oleh were kalau untuk past tense ya. When were you born? Jadi be-nya itu setelah kata tanyanya. Ya. Kan kalau kenalan sama cowok kan pasti nanya, kapan kamu lahir? Gitu. Lahirnya kapan? Gitu ya. Oke, kemudian Bu Ulfa. Bu Ulfa Soliha, bisa dengar suara saya? Ulfatus. Ulfatus ya. Ya, Pak. Oke, coba tanya, di mana kamu lahir gitu? Di mana? When you were born. Itu kapan? Kalau di mana? Di mana itu kata tanyanya apa kalau di mana? Where? Ya. Where? Where you were born. Where dulu apa you dulu? Where dulu. Ya, betul. Where-nya dulu. Berarti Where when you born. jadi kata tanyanya dulu. Jadi when, ayo siapa yang mau coba bantuin?
Where Where were you born? Where was you born? Nah, Where were you born? ya kan kalau kita nanya kan nggak mungkin pakai kalimat simple present karena tanya kapan lahir, di mana lahirnya, gitu ya. Tapi jangan tanya kenapa kamu lahir ya. Kenapa kamu lahir? Jadi pertanyaannya juga harus sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan yang perlu ditanyakan. Jadi intinya Bapak Ibu diminta untuk hari ini tuh bisa membedakan penggunaan was sama were untuk kalimat positif, negatif, interrogatif, dan penggunaan ketika itu menjadi kalimat tanya. Kalau tanya begini, di mana kamu semalam? Siapa yang mau coba? Silakan. Where You last night. you last night? Where were you last night? Where were you last Pak night? Ade. Ya coba Pak Ade gimana? Di mana kamu semalam? Where were you last night? Coba diulang lagi Pak. Where were you last night? Ya where. Kayak lagu Sunda. Lidah Sunda Mas. Oh iya, jadi kayak lagu Sunda runtah kayaknya nih. Jawer berem-berem. Oke. Where? Pak Thomas. Where were Ya. Where were you last night? Where were you last night? Ya, where were ya, where were. Where were you last night? Good. Where were you last night? Nah, kalau dengan siapa kamu semalam? Where Ah, with where With who were last night? ya, kalau dengan siapa itu menggunakan with whom ya. Oh, With Jadi who-nya itu ditambahkan n. Jadi with whom were you last night gitu. Jadi Jadi kalau menggunakan kata tanya, maka was sama were-nya itu muncul setelah kata tanya. Ya. Coba Bu Risa Latul Mawana nih, coba. Kenapa kamu marah semalam? Nah. why? Why? Why were? Coba yang lain keep silent dulu ya. Just Bu Risa, coba Bu Risa gimana? Catat milih. You angry last night? Suaranya agak keputus-putus ya Bu Risa ya. Bu Risa di mana nih? Di Kota Batu, Pak. Oh, Malang. Ya, Coba sekali lagi. coba lagi. Why was you angry last night? Kalau you itu pasangannya dengan apa? Oh, were. Ya, coba diulang. Why were you angry? Oke, why were you angry last night? Oke. Oke, jadi begitu Bapak Ibu ya. Ada yang mau coba lagi? Siapa sekarang yang mau coba? Pak Ilham? Ini Pak Ilham lagi di kantor nih kayaknya nih. Hadir Pak Haji. Guru bahasa Inggris. Pak Ilham coba kasih contoh kalimat nanti biar dijawab oleh temennya. Gimana? Ya. Saya pulang ke kantor semalam pukul 9 malam Pak Haji. Wah, itu Korban. itu untuk materi besok. Kepanjangan Pak, kepanjangan. Itu korba. Itu ada proofnya. Belum nyampe ilmunya. Bukan, karena
itu ada kata kerjanya soalnya ya. Itu ada kata kerjanya pulang. Iya, soalnya itu kan kata ada kerja. pulang. Ya. Coba yang menggunakan kata sifat dan kata benda. Saya rajin sholat tahajud semalam, setiap malam. Nah, ada kata setiap malam, maka itu Atau enggak simple. semalam Pak Haji, atau enggak semalam. Ya, kalau semalam itu masih menandakan berarti bisa saja sebelum-sebelumnya juga masih sholat malam gitu ya. Atau enggak kemarin malam. Jadi kalau untuk menandakan bahwa itu bukan sebuah kegiatan yang kegiatan yang bukan berulang kali gitu ya. Tapi bisa juga, cuman kalau rajin gitu, tapi rajinnya kapan? Oh, mungkin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu atau bulan lalu. Tapi kalau semalam ya bisa jadi kemarinnya juga masih sholat gitu. Ya makanya saya bingung kalau sholat itu kan harusnya kita rajinnya setiap hari Pak Haji. Atau mungkin sudah ini ya, dulunya rajin sekarangnya enggak gitu maksudnya. Ya bisa jadi Pak Haji. Ya, oke. Jadi itu contoh-contohnya. Jadi banyak hal yang teman-teman bisa explore menggunakan kata sifat, kata benda yang sudah kita pelajari dari awal sampai pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, intinya ketika he see it maka menggunakan was, kemudian they you menggunakan were, kemudian ketika negatif menggunakan was not atau were not. Ketika kalimat tanya menggunakan apakah, maka was sama were-nya dipindah ke depan ya. Kemudian kalau menggunakan question word, setelah question word itu ditambahkan dengan was atau were tergantung dengan subjeknya. Begitu ya. Oke, apakah dia cantik 10 tahun yang lalu? Was she Beautiful. Ya, kan dia karena cantik pasti dia perempuan kan? Apakah dia cantik 10 tahun yang lalu? Beautiful. Last 1 year. Gimana sih? 1 year. Pak Thomas, coba Pak Thomas yang oke, Pak Thomas gimana Pak Thomas? Sepuluh tahun yang lalu. Ya, was she beautiful 10 years ago? Gitu ya. Nah itu sudah bisa menandakan bahwa oh karena sudah taunya dari mana ya? Karena ada kata keterangan waktunya tadi. Gitu. Kalau cuman apakah dia cantik ya bukan menggunakan was kan? Is she beautiful? Nah begitu juga kan? Oke jadi begitu. Ada pertanyaan dalam penggunaan was, were, kemudian penambahan not, kemudian perubahan menjadi kalimat tanya, menggunakan question word. Silakan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Insya Allah ya. Pak Haji, maaf Pak Haji. Nggak boleh, silakan Pak Ilham. Saya mau nanya kalau misalkan begini Pak Haji, dia itu kegiatannya lewatnya cuma semenit itu Pak Haji, itu dikatakan was, were atau present atau past tense apa gimana Pak Haji? Ya, selama ketika dia menggunakan a minutes ago, karena ada kata a minutes ago, 1 menit yang lalu, maka itu sudah berlalu. Sudah berlalu belum? Sudah. Sudah. Atau second mungkin Pak Haji, kalau second gimana? Ya bisa mau second, mau minute, ketika dia sudah berlewat ya sudah. Tetapi ketika itu dikategorikan baru saja, beda ya. Keterangannya beda. Ketika bilangnya baru saja, maka nanti akan menggunakan tata bahasa yang berbeda. Ya, tapi kalau bilangnya sudah berlalu, maka menggunakan past tense.
Nah, tapi kalau baru saja maka itu menggunakan Present. present apa? Tense. Past continuous. Kalau baru saja itu menggunakan present perfect. Perfect. Ya, itu baru saja. Tapi kita tidak membahas tentang baru saja. Baru saja itu juga sudah Lalu. Nah, tergantung teman-teman mau mengucapkan 5 menit itu juga baru saja sebenarnya. Tapi kalau teman-teman sudah bilang 5 minutes ago, maka itu dimasukkan ke dalam simple past tense, gitu ya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa juga gini, I was happy 5 minutes ago. Jadi 5 menit yang lalu dia senang gitu. Tapi kalau dia bilang I was happy 5 minutes ago and now I'm sad. Nah, bisa juga begitu. Jadi 5 menit yang lalu dia senang, sekarang sedih. Ya, tetapi pasti nanti akan diikuti oleh keterangan-keterangan kalimat yang lain. Jadi I was happy 5 minutes ago because I received a transfer from LPDP. 5 menit saya seneng nih dapat transfer dari LPDP nih. But now I'm sad. Amin. Ya, I'm sad When? because I have to pay school fee ya. 5 menit lalu saya senang karena dapat transferan dari LPDP. Tetapi sekarang saya sedih karena saya sudah buat bayar nih ya, jadi kosong lagi nih ATM-nya gitu. Jadi bisa begitu ya. Jadi that's why English and our language is different. Kalau bahasa kita kan ya yang beda hanya keterangan waktunya saja. Tapi kata kerja dan sebagainya masih sama. Mau bilang senang, mau senangnya hari ini, tadi, kemarin, besok, baik, senang ya senang saja. Tidak ada kata-kata tambahan yang mengikuti. Cuman keterangan pasti ada. Saya senang sekarang. Tapi kalau bahasa Inggris maka ada additional. Ya, additional verbnya, ada to be-nya. Kemudian nanti minggu depan itu menggunakan verb kedua. Nah, verb kedua itu nanti berubah-berubah. Kata kerjanya berubah. Kalau go nanti berubah jadi when. Go, when, gone. Nah, itu berubah-berubah. Begitu ya, tetapi fokus untuk hari ini kita menggunakan non-verbal di mana penggunaan was dan were dalam mengungkapkan kegiatan atau keadaan di masa lalu atau yang sudah terjadi. Gitu ya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bilang, saya ganteng 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, begitu ya. Atau mungkin cantik, begitu. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah berpartisipasi, sudah aktif dalam diskusi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gimana Pak Sarul? Kalau dalam bahasa Inggris terkait dengan tenses ini, apakah ada pertanyaan yang bentuknya negatif Pak? Kayak misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kan, bukankah dia cantik dulunya? Pertanyaan dalam ya, itu nanti pembahasan bisa di question tag namanya. Question tag itu untuk menanyakan sebenarnya bisa dijawab ya bisa juga enggak gitu ya. Jadi bukankah dia cantik? Nah, bukankah bisa juga begitu. Tapi juga bisa juga menggunakan weren't atau wasn't. Nah, begitu ya. Wasn't she beautiful? Nah, kalau teman-teman bukannya dia cantik ya 5 tahun yang lalu gitu ya. Wasn't she beautiful 5 years ago? Ya bisa juga, tapi pasti diikuti dengan menggunakan not. Wasn't itu was not gitu ya. Wasn't she? Nah, gitu. Bukan was she ya was she, ya itu bukan, beda lagi kalau itu ya. Atau bisa juga weren't, nah were not, nah bisa juga begitu. Oke, begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tolong yang ini screenshot, kemudian nanti sebagai bukti bisa di-upload ke di WA kita biar teman-teman yang tidak bisa screenshot
Ya, biar bisa di screenshot sama ya. Ya. Ya, namanya juga ini, Wah. Jadi begini, teman-teman, nanti setelah kita tutup, maka nanti Bapak Ibu bisa buka untuk tugasnya di portal nanti setelah jam 12 ya. Setelah jam 12 nanti silahkan dibuka portalnya untuk tugasnya, dan kebetulan berdasarkan karakteristik daripada pembelajaran hari ini, maka pembelajaran hari ini akan dibuatkan tugas dalam bentuk Google Form, di mana teman-teman nanti diminta untuk membedakan word dalam kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik. Nah, ini was, ini were. Oh, ini was not, ini weren't. Nah, gitu. Jadi nanti membedakan penggunaan was sama were. Nanti saya buatkan di Google Form, silahkan dilengkapi mulai insya Allah dari jam 12 sampai jam 8 malam. Silahkan nanti jam 12 bisa dibuka. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen. Haji, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Was. Was war.